Ada ta'ayyun awal, ada ta'ayyun sani, ada ta'ayyun salis. Ini pelan-pelan menjelaskannya. Itu cuma syairnya aja. Penjelasannya di sini. Nanti kamu baca sendiri syairnya. Jadi Allah itu kanzun mahfiyun. Fase paling awal. Fase paling awal Allah dari level zat itu ada di martabat paling awal. Pikiran-pikirannya Hamzah Fansuri ini nanti oleh muridnya dikembangkan jadi namanya martabat 7. Nanti berpengaruh di beberapa sufi Jawa termasuk Ronggo Warsito yang menulis wirid Hidayat Jati. Jadi yang pertama martabat la ta'ayyun. La ta'ayyun itu tidak sesuatu. Ini yang oleh Ibnu Arabi disebut negasi. Tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya penjelasan yang memadai pakai model negasi. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tidak usah ditanyakan bidannya. Kemudian ya, nanti kamu dianggap penistaan. Jadi pokoknya serba tidak. Tidak begini, tidak begitu, tidak. Namanya level la ta'ayyun. Allah dalam dirinya yang sejati. Jadi aslinya. Cuma kan Allah sendiri bilang, fa'uridu an u'rofa, aku pengen dikenali. Kalau kayak gini terus tidak ada orang kenal aku. Maka diciptakanlah makhluk termasuk sampai ke level bawah termasuk kita ini, dan Allah memposisikan dirinya biar dikenali lewat perbuatan-perbuatannya. Yo, gambarannya memposisikan diri kayak kamu ngobrol sama adikmu yang umur 3 tahun apa 5 tahun. Ilmumu filsafat kelas tinggi, tapi berhadapan dengan adikmu yang umur 5 tahun, itu kan kamu harus menurunkan level. Tidak bisa kan sama adikmu yang 5 tahun, sini dek tak kasih tahu. Ada level la ta'ayyun. Ayo suara tekan. Iya. Allah juga begitu. Allah ingin dikenali, maka ya Allah menampakkan dirinya. Antara lain apa? Ya lewat alam semesta ini. Dari level la ta'ayyun nanti lahirlah ta'ayyun awal. Itu nanti kalau di emanasi limpahan pertama. Di situ kalau bahasanya Farabi kan Allah merenungi dirinya sendiri. Hasilnya renungan itulah limpahan pertama. Jadi kalau aku mikir, yang lahir kan ide, pikiran, gagasan. Ide, pikiran, gagasan itu kan ya milikku sendiri, ada di dalam sini. Gitu loh. Nah, hasilnya inilah yang disebut ta'ayyun awal. Kalau dalam bahasa Ibnu Arabi kemarin, itulah nanti Nur Muhammad. Ta'ayyun awal. Jadi ketika Allah berpikir tentang wujud, tentang syuhud, tentang nur, tentang ilm, tapi tentang dirinya sendiri. Lahirlah pikiran, lahir gagasan, itu ta'ayyun awal. Sesuatu cahaya pertama kalau bahasanya Suhrawardi, Nurul Akrob. Bahasanya Hamzah Fansuri, ta'ayyun awal. Nah, dari ta'ayyun awal itu lahir ta'ayyun sani, yang melimpah dari hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad ini. Ta'ayyun sani itu kalau di filsafat mungkin ada kayak dunia ideanya Plato. Realitas serba sempurna yang jadi prototipenya alam semesta. Itu ta'ayyun sani. Jadi semacam bibitnya alam semesta ada di situ. Muncul dari ta'ayyun awal, hakikat Muhammadiyah. Insan kamil, alam semesta dalam bentuknya yang paling perfect, dunia ideal, pengetahuan sejati dan seterusnya ada di ta'ayyun sani. Terus mulailah masuk ke realitas ketiga. Realitas ta'ayyun salis. Ini dunia roh. Dunia roh ini kalau bahasa gampangnya lebih materi daripada ta'ayyun sani.
sifatnya. Rohaniyah, mentalmu, kemudian jiwa, dayanya alam semesta, itu ta'ayun salis. Dan yang terakhir ta'ayun robi, khomis, nanti dilanjutkan di martabat 7-nya Ronggowarsita itu sampai 7. Baru alam semesta, baru kita manusia yang fisik. Jadi limpahan sampai yang terakhir. Nanti perjalanannya para sufi ini namanya tajalli. Realitas hasil penampakannya Allah namanya tajalli. Prosesnya namanya tanazzul. Semakin turun. Upaya manusia untuk ketemu Allah lagi, balik ke atas, itu ya melalui tahap-tahap itu. Namanya tarokki, naik ke atas. Jadi melalui martabat-martabat ini. Makanya itu di puisi itu ada kalimat rahasia ini. Yang terakhir itu Jogja diketahui. Jogja itu bukan Yogyakarta ya. Rahasia ini sebaiknya diketahui pada kita sekalian yang menuntuti. Demikianlah kelakuannya tanazzul dan tarokki. Dari sanalah kita sekalian menjadi. Jadi realitas kita itu dulu sumbernya dari Allah, nanti akan kembali ke Allah. Sumbernya dari Allah, prosesnya tanazzul, dan kita akan kembali ke Allah lewat tarokki. Tarokki itu naik kembali untuk bertemu Allah. Oke, kapan-kapan kalau kita ngomong Ronggowarsita lagi, ini lebih detail lagi dalam martabat 7. Oke, itu tadi. Terus gambarannya tanazzul tadi itu lagi-lagi pakai laut. Jadi itu tadi kan 5. Ta'ayun sampai ke 5. Awalnya laut, yang ta'ayun awal. Terus ta'ayun sani ini kayak ombaknya, aktivitas. Jadi hakikatnya laut ini terus bergerak. Itu yang Nur Muhammadiyah itu tadi kan, aktivitas awalnya laut. Dari aktivitas itu lahir ombak, dunia idea tadi. Ombak ini kan nanti dia kena sinar matahari, naik jadi awan. Ta'ayun ketiga. Dari situlah mengalir yang tadi dunia roh. Rohnya alam, rohnya manusia, namanya hujan. Keluar fenomena roh. Dan hujan itu nanti jadi sungai. Sungai ini manusia yang fisik tadi, level kelima. Jadi laut itu, lautnya sendiri, hakikatnya laut itu yang lata ayun tadi. Susah dijelaskan, gak bisa dilihat. Yang bisa kamu lihat apa? Laut yang bergerak, yang sudah bergerak. Bentuknya geraknya laut itu apa? Ya ombak. Dan ombak ini nanti dia akan jadi awan. Sebelum jadi awan, dia tidak bisa lahir jadi hujan. Maka dia harus jadi awan dulu. Awan itu rohnya hujan, sumbernya hujan. Setelah ada hujan, baru jadi sungai yang fisik. Nah, ini gambarannya. Jadi itu hakikat lautnya mana Pak? Tidak disebut, karena hakikat laut nggak bisa kamu lihat. Yang bisa kamu lihat apa? Laut yang sudah bergerak. Namanya ombak. Tampaknya di matamu, gerakannya laut itu ombak. Ombak ini nanti yang melahirkan awan. Awan inilah nanti sumbernya hujan. Dan dari hujan lahir sungai. Nah, jadi itulah ta'ayun awal, sani, salis, robi, dan khomis. Oke, jadi sumbernya laut. Ya mungkin karena daerah Aceh kan banyak lautnya. Jadi lebih merenung di pinggir laut ketemunya ini. Beda sama kita, kalau nongkrong di laut nggak dapat apa-apa. Dapatnya capek karena kamu mandi, nyusahin penjaga pantainya.
Oke, jadi itu laut sebagai ibarat. Terus yang taroki tadi, setelah jadi manusia kan naik level lagi, namanya taroki, insan kamil. Nah, di beberapa puisinya tentang insan kamil inilah kita bisa tahu ya Hamzah Fansuri ini memang dasar teorinya tentang alam semesta wahdatul wujud, tapi tidak meninggalkan syariat. Ada banyak puisinya yang konotasinya ke sana. Jadi untuk taroki ilaihi roji'un, kembali pada Allah, dia punya puisi itu. Syariat Muhammad, ambilkan suluh. Ilmu hakikat, yukja kau pertubuh. Nafsumu itu jukja kau bunuh. Makanya dapat sekalian luruh. Mencari dunia berkawan-kawan, oleh nafsu khobis engkau tertawan. Nafsumu itu yukja kau lawan, makanya sampai engkau bangsawan. Mahbubmu itu tiada berhasil. Fa'ainama tuwallu, jangan kau ghafil. Fasamma wajhullah, sempurna wasil. Inilah jalan orang kamil. Susah ya nyari kalimat yang sama-sama di akhir itu. Makanya tak bilang tadi ini agak pengetahuan intuitif mesti. Kalau cuma dicari-cari susah, karena ini gabungan dari banyak bahasa. Jadi yang pertama kalau mau jadi insan kamil, syariat Muhammad ambilkan suluh. Ya pakai syariat, pakai Quran, pakai hadis. Jalanmu naik jangan ngawur. Untuk ketemu Allah sudah disediakan tangganya. Kalau sudah masuk ke syariat, nanti akan kenal hakikat. Ilmu hakikat yukja kau pertubuh. Hakikat itu kenyataan yang sejati, kebenaran yang hakiki, yang bisa ditemukan kalau sudah menjalankan syariat. Jadi orang bilang, oh ini toh rahasianya, itu hakikat. Orang ngerti itu tidak bisa kalau cuma dari baca buku, diajari orang lain nggak bisa. Untuk sampai ke level O itu tadi harus dialami sendiri. Oh gini tuh ternyata rasanya kawin itu. Nah itu kan tidak bisa kamu cuma dari teori. Meskipun semua orang bilang itu enak, tidak bisa. Harus kamu alami langsung. Untuk bisa O itu dialami langsung. Kamu nggak bisa cuma berteori. Sholat itu bikin kita tenang. Sampean pernah sholat? Nggak pernah. Tidak bisa. Teorimu masih berjarak, tidak akan ketemu hakikat. Syariat dulu baru ketemu hakikat. Caranya apa biar hakikatnya ketemu? Nafsunya harus dikalahkan. Jadi egomu kalahkan dulu. Kalau tidak begitu, ya syariat tadi kamu setir dengan ego. Ketika syariat disetir dengan ego, tidak akan ketemu hakikat. Jadi, yo ketemunya ego terus. Untuk kepentingan sementara. Kan ibadah kita sampai hari ini sebenarnya kan sebagian besar untuk kepentingan sementara. Mari kita sholat duha biar rezeki kita lancar. Mari kita kan selalu begitu untuk kepentingan sesaat. Sebenarnya itu kan ya tidak salah, cuma itu dulu mungkin disampaikan biar kita tertarik sholat duha, biar kita tertarik sholat tahajud, biar kita untuk tidak berhenti di situ. Kayak adikmu yang kecil itu kalau malas sholat kan kamu pakai iming-iming, ayo sholat. Nanti kalau sholat tak kasih permen. Nanti kalau kamu sholat tak beliin ini. Itu kan mungkin psikologi itu yang dimainkan dulu. Jadi padahal ketemu Allah itu nikmatnya luar biasa daripada sekedar rezeki lancar, daripada sekedar
dapat istri cantik daripada sekedar kan doamu tiap hari kan itu, ya Allah, ya Allah, kamu ngincer kan, mikirnya cuma nilai. Eman seindah itu kamu ketemu Allah cuma minta nilai A. Ya kan? Ya Allah, kumlot itu. Ya. Oke, jadi eman itu masih ego. Bunuhlah egomu. Dalam Islam itu kan yang nomor satu bukan itu. Hakikat. Pahami hakikat itu ternyata itu toh intinya, itulah hakikat. Berarti yang selainnya tidak penting. Terus mencari dunia berkawan-kawan, oleh nafsu khobis engkau tertawan. Bareng-bareng nyari dunia, dan kita hari ini disandra oleh ego, oleh hasrat yang jelek, oleh hal-hal yang tidak penting. Kita akan tersandra itu hari ini. Energi kita sering habis untuk mungkin bahas, memperdebatkan, memperjuangkan hal-hal yang tidak kondusif untuk pertumbuhan spiritual kita. Oleh nafsu dunia engkau tertawan. Tertawan itu tidak bisa lepas. Di situ terus, buletnya di situ terus. Kalau bukan duit, ya jabatan, ya perempuan, ya pangkat, ya selalu bulet di situ terus. Tidak bisa keluar dari situ. Oleh nafsu khobis engkau tertawan. Makanya nafsumu itu Jogja kau lawan. Lawanlah nafsumu itu. Kalau kamu menang, kamu akan jadi bangsawan. Bangsawan itu kan orang luhur. Derajatmu tinggi di tengah orang-orang yang sedang tertawan oleh egonya. Kalau kamu lepas dari situ, maka levelmu tinggi. Oke, jadi jalannya yang pertama syariat. Dari syariat temukanlah hakikat. Untuk bisa ketemu hakikat, taklukkan nafsumu. Itu jalannya insan kamil. Kalau sudah, maka hidupmu tinggal satu variabel saja, yaitu Allah. Allah itu mahbub. Kalau di situ mahbubmu tiada berhasil, fa ainama tuwallu, jangan kau ghafil. Fasamma wajhullah, sempurna wasil. Jadi cirinya sampai berhasil. Kalau belum ini tiada berhasil apa? Fa'ainama tuwalu, kemanapun kamu melihat, kemanapun kamu menghadap, jangan lupa. Kalau lupa berarti engkau ghafil. Apa yang tidak boleh lupa? Fasamma wajhullah, kamu ketemu Allah di situ. Kalau sudah bisa begitu, sempurna wasil. Lihat apapun, lihat siapapun, kamu melihat kehadiran Allah di sana. Jadi fa'inama tuwalu fasama wajhullah ini, kalau dalam dunia sufi bukan dalil kalau kamu bingung mana utara, mana selatan, ngadep mana aja sholatnya boleh. Bukan itu. Tapi fa'inama tuwalu fasama wajhullah itu, apapun yang kamu lihat, sadari kehadiran Allah di situ. Lihat, ngaji, Allah hadir loh di sini. Sejak tadi kita omongkan, kamu ketawa-ketawa membahas Allah, Allah ada di sini. Kamu lihat siapapun, Allah ada. Kamu jalan-jalan di mall, ada Allah di situ. Kalau kamu sadar terus begini, kamu akan terjaga. Wasil. Tidak gampang ketipu, tidak gampang kepengaruh, karena fokusmu hanya pada Allah. Wasil. Ini kalau diomongkan enak, cuma dipraktekkan susah. Kalau kamu sukses nyampe level ini, itulah jalan insan kamil. Jadi lihat apapun tidak kaget. Yang dilihat hanya Allah. Karena ada Allah di situ, karena alam semesta ini cerminan keberadaan Allah. Karena dulu memang segalanya tidak ada, hanya Allah yang ingin dikenali, maka dia memancarkan keberadaannya. Itu insan kamil. Yes,
Kapan-kapan ini diulang-ulang rekamannya sampai kamu sadar. Ya, karena diprakteknya susah. Jadi fa'aina matuwallu fasamma wajhullah. Kamu tulis besar-besar di kamarmu. Apapun yang dilihat, kamu lihat Allah. Lihat temanmu sak kos-kosan tidur, ada Allah di situ. Lihat cewek pakai rok mini, ada Allah di situ. Ya. Jadi, kalau kamu lihat ada Allah di situ kan nggak jadi nafsu. Oke, alhamdulillah, Allah Maha Kuasa, Allahu Akbar. Nah, ini kan pikirannya selalu hadir Allah di mana-mana, apapun yang dilihat. Itu insan kamil. Cirinya cuma itu. Cuma untuk sampai ke situ, syariat dilewati, hakikat ditemukan, nafsunya ditaklukkan. Kalau masih nafsunya belum takluk, sama-sama lihat pakai rok mini tadi, Allahu Akbarnya beda. Ya, jadi begitu lihat rok mini, Allahu Akbar. Itu kamu. Tapi kalau sudah di mana-mana lihat Allah, ya Allahu Akbar, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, panjang.